Selamat malam. Pada malam ini kami akan mempresentasikan mengenai Omnibus Law Klaster Tenaga Kerja. Yang mana beranggotakan saya, Alafia Zafran Firda, Gadis Diasmi, Lulu Indriani, dan juga Ufi. Next. Kami di sini akan membahas terkait Omnibus Law Klaster Tenaga Kerja, yaitu yang pertama adalah latar belakangnya, yang kedua ada analisis, yang ketiga ada teori, dan yang keempat ada kesimpulan. Next. Nah, pada pertengahan 2020, yakni pada tanggal 5 Oktober, DPR RI sebagai pemerintah Indonesia menyelesaikan pembahasan mengenai klaster ketenagakerjaan, yaitu mengenai UU Omnibus Law Cipta Kerja, di mana Omnibus Law sendiri merupakan konsep dalam pembentukan undang-undang utama dalam pengaturan masalah yang sebelumnya telah diatur dalam beberapa undang-undang. Undang-undang Omnibus Law ini dimaksudkan sebagai rampungan dari regulasi yang telah ada. Omnibus Law berasal dari konsep RUU Cipta Kerja yang berawal dari 11 klaster, yaitu 1. Penyederhanaan perizinan tanah, yang kedua ada persyaratan investasi, yang ketiga ketenagakerjaan, keempat kemudahan dan perlindungan UMKM, yang kelima kemudahan berusaha, yang keenam ada dukungan riset dan inovasi, ketujuh administrasi pemerintahan, yang kelima pengenaan sanksi, ke-8 pengenaan sanksi, yang ke-9 pengendalian lahan, yang ke-10 kemudahan proyek pemerintah, yang ke-11 kawasan ekonomi khusus. Yang mana RUU tersebut disederhanakan menjadi 15 bab dan juga 174 pasal. Dalam banyaknya bab pasal dan juga pasalnya itu, terdapat beberapa yang bermasalah serta kontroversial. Contohnya itu seperti pada pasal 89, yaitu pemberian uang pesangon dan juga uang penghargaan bagi pekerja yang di PHK. Di mana pada pasal ini terdapat penurunannya terkait kesejahteraan pekerja, yakni seperti pertama, cuti tahunan yang belum gugur, kedua, biaya atau ongkos peluang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat di mana pekerja tersebut diterima, ketiga, pergantian pada perawatan yang ditetapkan 15% dari uang pesangon dan juga uang penghargaan pada masa kerja bagi yang memenuhi syarat. Keempat, hal-hal lain yang ditetapkan pada perjanjian kerja seperti peraturan perusahaan ataupun perjanjian kerja bersama. Dalam terciptanya UU Omnibus Law Cipta Kerja ini, tidak sedikit masyarakat yang menentang adanya, karena pada UU Omnibus Law Cipta Kerja, pada klaster ketenagakerjaan akan semakin melemah posisi buruh di mata perusahaan, maka sudah pasti akan terjadi eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut terhadap buruh. Hal itu akan semakin menjadi nyata. Kemudian, juga adanya Undang-Undang Omnibus Law ini secara tidak langsung mengkambing hitamkan hak masyarakat dan dianggap terlalu memihak pada kalangan elit dan pengusaha. Sejumlah praktisi dan masyarakat pun menilai lahirnya UU Omnibus Law Cipta Kerja lebih memihak pada perusahaan daripada buruh. Faisal Basri mengatakan bahwa Omnibus Law bisa menjadi bias dalam menguntungkan dunia usaha karena komposisi tim penyusun yang mayoritas diisi oleh kalangan pengusaha. Pada terciptanya UU Omnibus Law ini, ada beberapa aktor yang terlibat dalam pembuatannya, yaitu ada negara atau pemerintah sebagai pembuat kebijakan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Kemudian ada juga pembisnis dan investor, baik yang skala nasional maupun internasional, yang diberikan hak kelonggaran terhadap Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini, karena mempermudah bagi pengusaha dalam mengurus perizinan usaha.
Pada terciptanya UU Omnibus Law kerja ini tentu melibatkan pekerja sebagai yang telah diatur dalam undang-undang ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gadis. Saya akan menjelaskan persoalan data real tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama adalah urgensi Undang-Undang Cipta Kerja, menaikkan kemudahan berusaha. Yang kedua, adanya tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini dikhawatirkan membuat proses UMKM dan bisnis lainnya berjalan dengan lambat. Lalu ada buruknya indeksi persepsi korupsi. Keempat, terdapat fenomena regulasi berlebihan. Kelima, tingginya kebutuhan lapangan pekerjaan. Data mencatat ada sekitar 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja terkena dampak dari pandemi COVID-19. Jumlah ini terbagi dalam 2,1 juta tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Lalu adanya ego sektoral antara kementerian dan lembaga. Lalu manfaat dari Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama, memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum. Kedua, menyelaraskan kebijakan pusat daerah, meminimalisir dan mencegah praktek korupsi, menyederhanakan regulasi, membuka lapangan pekerja seluas-luasnya, dan memberikan perlindungan dan kemudahan bagi UMKM dan koperasi. Menurut Ellen Stefiadi, staf ahli Kementerian Koordinator Perekonomian, menjelaskan ada 7 poin perubahan yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama, Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau KJP. Program ini dibutuhkan karena akan memberikan manfaat bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. Lewat program ini, pekerja akan diberikan upah setiap bulan tergantung kesepakatan, pelatihan meningkatkan kapasitas sesuai pasar kerja, dan kemudahan mendapatkan pekerjaan baru. Yang kedua, mengatur jam kerja menjadi 8 jam per hari untuk semua sektor. Yang ketiga, penggunaan tenaga kerja asing atau TKA. Kemudahan mempekerjakan TKA diatur hanya untuk TKA ahli yang memang diperlukan untuk kondisi tertentu seperti kondisi darurat, vokasi, penelitian, dan investor. Yang keempat, pekerja kontrak perjanjian waktu tertentu atau PKWT. Hal ini mencakupi pekerja kontrak diberikan hak dan perlindungan sama dengan pekerja tetap seperti upah jaminan sosial, perlindungan K3, termasuk kompensasi hubungan kerja. Yang kelima, pekerja alih daya atau outsourcing, menegaskan kesamaan jaminan hak. Ellen melihat bahwa pemerintah belum ada penegasan atas kesamaan jaminan hak dan perlindungan bagi mereka seperti hak upah, jaminan sosial, dan perlindungan K3. Yang keenam, upah minimum. Upah minimum tidak hanya diterapkan kepada usaha kecil dan mikro, dan kenaikannya menggunakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, dan basis upah minimum pada tingkat provinsi dapat ditetapkan upah minimum pada kabupaten, kota dengan syarat tertentu, dan upah untuk UMKM tersendiri. Dan terakhir, pesangon PHK. Pemerintah juga mengatur regulasi pesangon PHK sehingga beban biaya tidak akan dibebankan kepada pengusaha. Lalu selanjutnya akan dijelaskan kepada Lulu. Selanjutnya adalah teori. Teori yang dipakai dalam kasus ini yaitu teori Marxisme. Dalam teori Marxisme terdapat ontologi material dinamik yang berarti adanya pemilik modal, uang, dan power sehingga dapat mengeksploitasi sumber daya. Pada epistemologi, di mana perubahan adalah hasil dalam kelas konflik dan perjuangan intra-elit. Menurut perspektif kapitalis, terdapat kelas konflik yang di mana adanya konflik antar kapitalis atau pemilik modal dengan manajer atau buruh. Jika sudah bekerja sama dengan elit politik, maka dia akan pro ke elit politik tersebut. Dikarenakan manajer ini tidak memiliki power atau powerless, sehingga dia harus patuh pada orang yang berada di level atas. Dalam pemilihan teori Marxis ini, yaitu dikarenakan pendekatan Marxis dalam GP ini fokus utamanya adalah pada pemahaman dinamika sosial dari eksploitasi penciptaan kekayaan secara global, karena dia mempunyai power search of power. Siapapun yang memiliki power dan modal di negara tersebut, maka dialah yang bisa ekspansi. Jika ekspansinya ke negara lain, maka dia akan semakin kaya atau semakin berinvestasi. Selanjutnya yaitu dilanjutkan oleh Ufi. Jadi selanjutnya ada hubungan teori dengan kasus. Nah, dengan adanya kebijakan Omnibus Law ini, seolah-olah secara tidak langsung itu menguntungkan pengusaha
atau investor yang ada di Indonesia, di mana mereka ini menginvestasikan modal untuk pembangunan Indonesia. Sedangkan di sisi lain, buruh ini tereksploitasi mendapatkan kerugian karena dari kebijakan ini. Jika dihubungkan ke pendekatan state center, itu di mana negara menyusun pembangunan secara rinci. Dengan kata lain, itu maksudnya negara memiliki peran penting dalam pembangunan, dan jika dilihat Indonesia ini bergantung pada modal investasi yang diberi oleh pengusaha atau investor yang ada di Indonesia yang merasa diuntungkan dari kebijakan Omnibus Law ini. Selanjutnya, di dalam GPI, perspektif kapitalis ini sangat berpengaruh. Kenapa? Karena ini dinilai sangat buruk, karena yang kaya akan menjadi semakin kaya dan yang miskin akan terus miskin. Terkait dengan permasalahan ini, terjadi antara pemerintah dan masyarakat yang kebanyakan dari para pekerja dan buruh. Dalam perspektif Marxis ini mengatakan bahwa permasalahan ini diikuti dengan adanya keinginan-keinginan tertentu guna menjaga nama kelas mereka, seperti yang difokuskan oleh masyarakat pada bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini cenderung merugikan para pekerja. Next. Selain itu, permasalahan ini juga menurut Marxis berhubungan juga dengan kaum industrialis dan kaum pekerja. Dengan adanya UU Cipta Kerja tersebut, dapat kita lihat jaringan dan izin usaha akan lebih mudah karena banyaknya UMKM yang bertebaran, yang pada akhirnya muncul kelompok-kelompok kapitalis dan juga dapat mempengaruhi jumlah dari para pekerja. Adanya aturan terkait penghapusan UMR atau upah minimum regional sama saja membebaskan para pengusaha akan bertindak seenaknya dalam membagikan hak-hak para pekerja karena aturan yang telah diberikan. Dengan ini tidak adanya keadilan yang akan didapatkan oleh pekerja tersebut. Jadi tidak sesuainya jam kerja juga membuat para pekerja menjadi tidak sejahtera. Dalam hal ini menggambarkan bahwa aturan sudah ditetapkan bisa membangun sistem perekonomian, namun kesejahteraan para pekerja menjadi tidak terjamin. Next. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pada pertengahan 2020, yakni pada tanggal 5 Oktober, DPR RI sebagai pemerintahan Indonesia menyelesaikan pembahasan mengenai klaster tenaga kerjaan, yaitu mengenai UU Omnibus Law Cipta Kerja. Omnibus Law ini sendiri merupakan konsep dalam pembentukan undang-undang utama dalam pengaturan masalah yang sebelumnya diatur dalam beberapa undang-undang. Undang-undang Omnibus Law ini dimaksud sebagai rampungan dari regulasi yang telah ada. Dalam teori Marxis terdapat ontologi material dynamic yang berarti adanya pemilik modal, uang, dan power sehingga dapat mengeksploitasi sumber daya. Pada epistemologi, di mana perubahan adalah hasil dalam kelas konflik dan perjuangan intra-elit. Menurut perspektif kapitalis, terdapat kelas konflik yang di mana adanya konflik antara kapitalis dengan manajer. Jika sudah bekerja dengan elit politik, maka dia akan pro ke elit politik tersebut. Dikarenakan manajer ini tidak mempunyai power, sehingga dia harus patuh pada orang yang berada di level atas. Dengan adanya kebijakan Omnibus Law ini, seolah-olah secara tidak langsung menguntungkan pengusaha atau investor yang ada di Indonesia, di mana mereka ingin menginvestasikan modal untuk pembangunan Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.